Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, kita absen dulu ya. Agung, Andini, Hadir, Bu. ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Oke. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kita periksa kerapian dulu, silakan berdiri. Sudah cukup? Silakan periksa sekelilingnya ada sampah tidak? Oke, silakan duduk kembali. Kita X breaking dulu ya. Tabok 1, tabok 2, tabok 3, tabok 1, tabok 3. Iya, terima kasih. Baik, KM silakan dipimpin berdoa sebelum kita memulai belajar. Baik teman-temanku, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati dimulai. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Ekosistem. Ya, kita masih belajar tentang ekosistem. Kita pretest dulu ya. Silahkan di scan QR pretestnya. Sudah? Oke, Ibu ada pertanyaan. Mengapa hewan langka harus dilindungi? Ya, silakan. Hewan langka jumlahnya sedikit di alam, sehingga harus dilindungi agar populasinya tidak berkurang. Baik. Apa yang terjadi jika hewan langka itu tidak dilindungi? Hewan langka akan kehilangan habitatnya, Bu. Betul. Oke. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Pada fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami sistem pengukuran, energi alternatif, ekosistem, bioteknologi, keanekaragaman hayati, struktur atom, reaksi kimia, hukum-hukum dasar kimia, dan perubahan iklim, sehingga responsif dan dapat berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah pada isu-isu lokal dan global. Semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Next. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video tentang permasalahan hewan langka yang terancam punah, contohnya nanti adalah orang hutan yang ada di Indonesia, peserta didik mampu merumuskan permasalahan hewan langka yang lainnya di Indonesia. Yang kedua, peserta didik menyimak video hewan langka yang terpilih oleh masing-masing kelompoknya dan berdiskusi menyangkut permasalahan hewan langka tersebut dalam rangka pelestariannya. Melalui rangkaian diskusi dalam kelompok peserta didik mampu menemukan solusi atas permasalahan hewan langka yang terancam punah tersebut. Melalui rangkaian kegiatan diskusi dan kelompok peserta didik mampu merumuskan kontribusi sebagai peserta didik dalam pelestarian hewan. Melalui presentasi masing-masing kelompok peserta didik menampilkan infografis yang berisi tentang solusi dari permasalahan sesuai hewan langka yang terpilihnya. Jadi tujuannya ada 5 poin ya. Oke. Materi hari ini adalah tentang ekosistem, submateri konservasi hewan langka. Mekanisme pembelajarannya problem based learning dengan pendekatan saintifik. Nah, ini adalah jenis penilaiannya. Oke, Ibu bertanya lagi ya.
Apa yang menjadi penyebab hewan langka ini terancam punah? Ya, silakan. Yang menjadi hewan langka itu terancam punah karena adanya penyempitan habitat. Penyempitan habitat tersebut mengakibatkan hancurnya habitat hewan tersebut di alam liar, sehingga hewan tersebut terancam punah. Sudah. Oke. Daerah di Indonesia bagian mana yang banyak mengalami hewan langka yang terancam punah? Menurut saya, bagian Indonesia di bagian Indonesia Timur, dan salah satunya adalah di Papua. Di Papua ini memiliki hewan langka yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu merupakan salah satu hewan yang terancam punah dan dilindungi oleh pemerintah Papua dan pemerintah negara. Nah, kenapa burung cendrawasih ini terancam punah? Karena bulunya yang sangat indah sehingga sering diburu dan bahkan dijadikan sebagai aksesoris atau cenderamata oleh orang-orang Eropa, terutama sebagai aksesoris dalam Eropa. Sambil menyimak video ini, silahkan ditulis. Seekor orangutan Kalimantan ini harus diungsikan. Namun ini bukan perkara mudah bagi tim International Animal Rescue (IAR) dan Balai Konservasi Ketapang. Kalau orangutan yang perlu direscue atau ditransportasi itu karena benar-benar sudah tidak ada kemungkinan dia bisa hidup di tempat yang ditentukan. Ada informasi apa? Dari informasi yang telah dilihat tadi di video, diketahui bahwa seekor orangutan harus ditranslokasikan karena jika tidak ditranslokasikan, mereka kemungkinan tidak hidup karena habitatnya sudah lumayan hancur. Putar lagi ya videonya. Translokasi adalah proses yang melelahkan. Hal ini berlaku baik bagi orangutan maupun petugas di lapangan. Meski mahal dan berisiko, translokasi orangutan kerap tidak terelakkan. Selama masih ada kebakaran hutan, pembukaan lahan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, bukan hanya dari korporat tapi dari masyarakat kecil, tetap akan ada orangutan yang butuh direscue karena orangutan kalau tidak ada hutan dia akan hidup. Ada informasi apa? Ya, silakan. Sekecil apapun aktivitas di hutan yang mengganggu habitat orangutan harus dipindahkan karena orangutan jika tidak ada hutan dia tidak bisa hidup. Ya, lanjut. Di Ketapang, Balai Konservasi dan IAR harus berpacu dengan waktu. Selain untuk kebun sawit, hutan gambut juga dibabat untuk membuka tambang emas yang beroperasi secara ilegal. Gaya tambang digerakkan oleh kemiskinan akut. Kebanyakan merupakan huruf upah rendah yang bergantung pada pemodal dari luar daerah. Ada informasi apa? Ya, silakan. Di hutan tersebut terdapat perusahaan ataupun tambang emas juga sawit yang menjadi pemasukan utama bagi buruh dan pekerja sebagainya. Ya, lanjut. Ekspansi tambang atau kebun sawit yang menyusutkan hutan gambut di Ketapang selama ini menjadi penghambat konservasi orangutan. Mereka yang diselamatkan membutuhkan perawatan medis dan mental sebelum bisa dilepas liarkan. Rata-rata orangutan yang tiba di pusat rehabilitasi menetap antara 30 hari sampai lebih dari 6 bulan. Nah, ada informasi apa? Ya, silakan. Rata-rata orangutan harus direhabilitasi antara 30 hari sampai dengan 6 bulan. Kemudian dikembalikan lagi ke alam liar. Iya. Silakan lanjutin. Selama lebih dari 50 tahun, translokasi dan rehabilitasi diandalkan untuk menyelamatkan orangutan dari perburuan, peliharaan, atau dari pusaran konflik dengan manusia. Kalau ada banyak, ada juga yang suka membuat isu bahwa translokasi itu sangat bahaya, itu sangat bisa mengancam populasi. Itu tidak benar, tidak ada bukti ilmiah ya, belum ada sama sekali bukti ilmiah. Kami bisa menyatakan dari pengalaman yang kami punya sampai saat ini belum pernah menemukan masalah, misalnya orangutan yang translokasi ditemukan mati, belum pernah.
Iya, ada informasi apa? Saya untuk translokasi itu bukan merupakan hal yang berbahaya bagi orang utan. Nah, proses translokasi ini merupakan salah satu cara untuk melindungi orang utan supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, kenapa bisa disebut sebagai cara untuk melindungi kepunahan orang utan? Karena proses translokasi ini adalah proses di mana orang utan dipindahkan dari habitatnya ke area translokasi, di mana itu merupakan area yang banyak orangnya, dan orang-orang di situ akan merawat orang hutan itu dengan baik dan menjaganya, sehingga nanti ketika orang hutan itu sudah merasa lebih baik lagi, maka mereka akan dilepaskan di alam bebas atau di hutan habitat mereka tinggal. Sebab itu peneliti mengimbau agar orang utan dilindungi dimanapun mereka berada. Sudah selesai ya menyimak videonya. Sekarang kita buka LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini sudah kumpul per kelompok? Kelompok 1 di mana? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, Ibu akan bagi LKPD-nya untuk setiap kelompok, namun Anda untuk mengisi LKPD-nya silahkan scan barcode yang ada di depan. Untuk perwakilan kelompok boleh mengisi di spreadsheet, silahkan. Silahkan di scan barcode. Nah, itu sudah ada ya, kita lihat. Oke, itu ada yang mengisi ya, kelompok 1, kelompok 2, coba yang di live, coba Ibu mau lihat. Ada Gaida, ada Fahri, ada Nur Aliza, ada Sania, dan ada Silvi. Ini yang live. Yang lain silahkan mengisi di Google Form. Ini yang live perwakilan aja. Oke, silahkan Ibu minta untuk memberikan komentar terhadap jawaban yang dikirim ke ELKPD. Silahkan. Mulai dari kelompok 1, silahkan memberikan komentar dan masukan. Yaitu komentar saya itu komodo. Masalah yang terkait yaitu yang pertama masalah iklim, kedua ancaman dari manusia, terus ada juga tuliskan 2 permasalahan utama yang mencakup hewan langka yang kamu pilih dan temukan, yaitu pengawetan komodo, kedua krisis iklim. Setelah itu ada pertanyaan, tuliskan 2 solusi dari masing-masing permasalahan utama. Yang pertama, melestarikan habitatnya. Kedua, menjaga makanan komodo. Yang keempat, berdasarkan solusi yang kalian pilih, apakah hewan langka tersebut lebih cocok dilestarikan di lokasi tersebut, yaitu Taman Nasional untuk melindungi komodo dan habitatnya. Terima kasih. Coba ke komentar ke kelompok lain, gitu ya. Komentar ke kelompok lainnya bagaimana, kan sudah diisi tuh sama kelompok lain. Nah, silahkan saling memberikan komentar buat kelompok yang lainnya. Baik, saya ingin memberikan komentar mengenai burung cendrawasih. Nah, dari pertanyaan pertama di LKPD, pilihlah salah satu hewan yang langka di Indonesia. Saya memilih burung cendrawasih. Lalu pertanyaan kedua, tuliskan 2 rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang dianggap penting itu adalah penyempitan habitat atau hancurnya habitat, masalah habitat bagi cendrawasih, dan yang kedua adalah kurangnya makanan. Selanjutnya, ada permasalahan utama dari kepunahan atau terancamnya punah burung cendrawasih ini. Masalah pertama adalah banyaknya orang yang menjual belikan burung cendrawasih ini secara ilegal. Nah, salah satunya adalah penjualan ke London atau penjualan ke Eropa. Nah, dari tahun 1990 itu sebanyak hampir 20.000 ekor yang dijual ke Eropa untuk dijadikan permata atau aksesori sebagai topi orang Eropa, sehingga bulu-bulunya itu terancam punah. Nah, yang kedua adalah habitatnya hancur karena banyaknya pembangunan industri seperti penebangan pohon di Papua yang pernah dilakukan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, tuliskan solusi dari masing-masing permasalahan utama. Yang pertama, hindari jual beli hewan langka secara ilegal. Lalu, jika melihat atau menemukan orang yang menjual belikan hewan secara tidak sah, maka segera laporkan. Nah, selain burung cendrawasih juga ada banyak hewan di Indonesia yang terancam punah. Salah satunya badak bercula 1. Badak bercula 1 yang diambil oleh kelompok 6 ya. Untuk kelompok 6, badak bercula 1. Yang pertama itu masalah habitatnya dan pemburuan. Nah, kenapa masalah habitatnya? Ya, yang tentunya masalah habitatnya itu kan kita harus mengeimbangi dengan perkembangan zaman, di mana orang-orang yang di perkotaan membutuhkan hal-hal ya untuk kepentingan mendapatkan
mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua adalah pemburuan. Nah, pemburuan yang dilakukan kepada badak bercula satu itu dikarenakan orang-orang ingin mengambil culanya ya, atau tanduknya. Jadi pesut mahakam itu kenapa terancam punah? Karena habitatnya yang terganggu dan kurangnya makanan. Nah, pesut mahakam itu karena hidup di sungai, jadi pesut mahakam itu yang kayak seperti paus, teman-teman, yang kayak lumba-lumba gitu. Tahu kan ya? Nah, pesut mahakam itu hidupnya di Sungai Mahakam, tepatnya di Kalimantan ya. Ya, di Kalimantan. Nah, kenapa pesut mahakam ini bisa terancam punah? Karena banyaknya orang-orang yang menangkap ikan atau para nelayan yang menangkap di sungai tersebut yang menggunakan jaring. Nah, sehingga jaring tersebut tuh terkena pesut mahakamnya. Jadi banyak ditemukan kalau pesut mahakam itu mati. Matinya bukan karena diburu oleh orang-orang atau oleh nelayan, tapi karena pesut mahakam itu terjerat oleh jaring-jaring nelayan yang ingin menangkap ikan. Jadi pesut mahakam yang nggak sengaja lagi berenang di situ tuh nggak sengaja kena jaringnya gitu, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Kita mengeksplor membuat infografisnya ya. Baik, silahkan membuat infografisnya dan membuat video konservasinya ya. Di kelompok 1 ini kami mendapatkan komodo. Jadi komodo itu yaitu Komodo Varanus komodoensis merupakan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Selanjutnya, yang kedua ini tentang hewan pesut mahakam. Silakan. Jadi salah satu hewan terancam punah yang ada di Indonesia yaitu di Kalimantan adalah pesut mahakam. Baik, sekarang kita post test dulu. Silakan di scan QR-nya untuk post test. Silahkan di scan. Nanti akan kelihatan yang sudah KKM, yang belum KKM, dan yang sudah di atas KKM. Begitu ya. Silahkan dikirim biar kelihatan nilainya, biar bisa langsung dikoreksi ya. Silahkan. Biar jawabannya juga bisa Ibu cek ya. Yang sudah disubmit tolong di SS terus dikirim ke Ibu ya. Biar tahu kalau sudah dikirim ya. Terus jawabannya akan Ibu cek di layar. Baik, kita koreksi bersama-sama. Ini jawaban post test kalian ya. Kita simak bersama-sama, kita bahas sama-sama ya. Soal nomor 1. Coba soal nomor 1. Coba baca, itu kan ada teks, terus bawahnya ada soal. Apa yang akan terjadi? Gak punya tempat tinggal, itu kata kuncinya ya. Nah, tadi yang udah jawab tempat tinggal berarti sudah ada poinnya. Poinnya satu kata, poinnya 1. Terus selain itu apa poinnya? Kita koreksi bersama-sama ya, sambil koreksi juga. Selain tempat tinggal apa? Kehilangan makanan. Yang udah jawab itu poinnya 2. Apa lagi? Bagaimana dengan harimaunya? Iya, jadi dia akan tersiksa ya, karena sebelum harimau itu kan makanannya apa? Rusa. Rusanya kan gak ada makanan karena hutannya gak ada, berarti kan dia tersiksa. Ada yang jawab seperti itu? Iya, berarti poinnya 3 untuk soal nomor 1. Kita next ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, perlu dikembangkan suatu cara apa? Kita bahas nih soal potesnya tadi. Pelestarian alam. Bagaimana cara melestarikan alam? Nah, ya pohon, hutan lindung. Itu ya kata kuncinya ya. Nah, berarti yang udah jawab seperti itu poinnya 2. Oke ya, sekarang next soal nomor 3. Oke. Coba kita lagi ya.
Ada dua cara pelestarian in situ dan ex situ. In situ itu pelestarian yang dilakukan di dalam habitat. Sedangkan yang in situ itu dilakukan Kebalik. dilakukan di luar habitat. Contohnya, kalau in situ contohnya apa? Taman Nasional Komodo. Betul. Apalagi yang di dalam yang in situ? Suaka Marga Satwa, betul. Ada yang jawab kayak gitu? Poinnya 2. Ayo, ada lagi apa lagi? Cagar alam. Kalau jawab itu berarti poinnya 3. Berarti sekarang yang ex situ? Taman safari, kebun koleksi, kebun raya, ya, taman nasional. Kalau udah jawab itu 1 poin, 1 kata kunci, poinnya 1 ya. Oke, yang sudah jawab seperti itu dan dari tadi betul bisa KKM ya. Oke, karena poin Anda dibagi poin keseluruhan semua kelas dikali 100. Sekarang kita cek jawaban yang nomor berapa sekarang? 4. Oke, kita lihat sama-sama. Nah, itu yang pertama kan ada Taman Nasional ya. Kedua ada ya, betul, Taman Nasional Ujung Kulon. Yang ketiga cagar alam. Yang kelima ya, ada 4. Oke. Yang masuk in situ mana aja? Sama? Betul, ada 2. Kalau udah jawab gitu berarti poinnya 2. Oke. Sekarang yang ex situ Taman Safari dan Ujung Kulon. Kalau udah jawab gitu berarti poinnya 2. 1 kata kunci, poinnya 1. Oke, yang sudah dari tadi betul berarti naik kelas, naik KKM. Sekarang soal terakhir kita cek. Ya. Silakan dilihat di layar itu soalnya yang tadi sudah Anda kerjakan. Siapa yang mau bahas di sini? Simak ya, kalau jawabannya betul berarti poinnya 1. Cagar alam adalah pelestarian yang meliputi keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Nah, cagar alam itu melindunginya secara alami dengan perawatan. Jadi dirawatnya di habitat mereka sendiri gitu untuk cagar alam. Nah, untuk satwa liar itu pelestarian satwa-satwa yang dilindungi, contoh orangutan, badak, serta harimau. Nah, untuk taman laut yaitu perlindungan hewan-hewan yang hidup di dalam air atau di laut, flora dan fauna di laut seperti terumbu karang dan hewan-hewan seperti tadi yang pesut mahakam. Nah, selanjutnya ada Taman Nasional yaitu pelestarian hewan atau habitat seperti komodo dan hewan yang dilindungi. Nah, kawasan Taman Nasional ini pelestariannya mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan serta pendidikan. Selanjutnya ada Taman Hutan Raya yaitu pelestarian alam untuk koleksi wisata alam, contohnya seperti melestarikan tanaman-tanaman yang asli dari Indonesia. Jadi Taman Hutan Raya itu seperti koleksi-koleksi tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kebun raya yaitu tempat pelestarian sekaligus bahan penelitian karena di dalamnya terdapat banyak tumbuhan yang langka dan dilindungi. Sudah lengkap seperti itu belum tadi jawabannya? Sudah, berarti sudah di atas KKM. Nah, berarti yang sudah di atas KKM, Anda tugasnya adalah memberikan tutor sebaya kepada teman yang belum KKM. Nah, nanti setelah yang belum KKM ini mendapatkan tutor sebaya dari kalian, akan Ibu ujikan di next pertemuan dengan soal yang
sama. Seperti itu ya. Ini sudah Ibu catat tadi yang di atas KKM ya, ada Fahri, ada El, ada Yusuf, dan ada Noval. Itu sebagian ya yang sudah Ibu cek tadi. Ibu kasih penguatan dulu ya. Jadi dari semua hewan yang kita bahas hari ini, ada terenggiling, ada harimau Sumatera, ada pesut mahakam, ada burung cendrawasih, ada komodo, dan ada badak bercula satu. Semua ini, hewan-hewan ini terancam punah dan langka. Itu karena faktor habitat dan faktor makanan. Untuk itulah kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu minta satu orang untuk merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan kemudian sudah Ibu kirim link refleksi setelah pembelajaran apa yang Anda dapatkan pada hari ini. Silakan masuk ke grup WA-nya. Silakan dikerjakan dan kerjakan juga refleksi untuk guru, untuk perbaikan Ibu untuk pertemuan yang berikutnya. Silakan diisi dan satu orang Ibu minta untuk merefleksikan pembelajaran pada pagi ini. Silakan. Baik, pembelajaran hari ini, dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa satwa-satwa liar di Indonesia saat ini sekarang sudah mulai terancam punah. Karena apa? Karena ada banyak faktor. Salah satunya adalah faktor pembakaran hutan, habitatnya mulai menyempit, lalu makanannya berkurang. Nah, hal-hal tersebut sering dilakukan oleh kita sebagai manusia. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengetahui dan melakukan cara untuk hewan itu tidak punah, tidak terancam punah dan sampai menghilang. Jadi kita harus menjaga lingkungan ini, karena untuk menjaga lingkungan ini bukan untuk kita saja, tapi untuk hewan-hewan juga. Mereka juga ingin hidup. Jadi kita adalah manusia yang hidup berdampingan dengan hewan-hewan. Jadi kita harus menjaganya. Sebagai pelajar kita harus mengetahui dan mengetahui bagaimana cara untuk bisa menjadikan tempat tinggal kita itu sebagai tempat tinggal hewan juga. Jadi jangan semena-mena seperti seakan-akan kalian ini adalah manusia yang seakan-akan berkuasa di alam. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dijelaskan bahwa hewan dan ekosistem di Indonesia itu harus dilindungi. Maka dari itu kita harus ikut berpartisipasi bersama-sama untuk melindungi satwa-satwa, tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar keanekaragaman di Indonesia semakin berwarna, teman-teman. Jadi kita kan memiliki keindahan di negara sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi Ibu menyimak ya dari awal sampai akhir, ada beberapa kelompok yang sudah sangat bagus. Coba Ibu juga tanya sama kalian, kelompok mana yang paling bagus? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Menurut saya adalah kelompok 1 dan kelompok 2, setuju nggak? Oke, ada apresiasi, silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, setelah berakhirnya pembelajaran pada pagi hari ini, kita nanti ketemu lagi dengan materi tentang pencemaran lingkungan. Nah, setelah Ibu tutup, silakan KM memberikan doa penutup. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, sebaiknya kita baca lagu dulu, baca doa dalam hati, dimulai. Sudah selesai. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kita semua.